Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham bank-bank sekalenar. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,39% ke harga 7.227 dan transaksi sampai saat ini ada di 19,9 triliun. Cukup besar ya, cukup luar biasa. Dan asing hari ini kembali net buy senilai 986 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin saya bilang ya, kemungkinan besar tetap ada technical rebound terbatas 0,3 sampai 0,5 karena udah di area support neckline-nya 7.200, memang sempat offset ke 7.187 tapi kemudian ditarik naik. Dengan candle doji hari ini, kalau mau bagus harusnya besok IHSG lanjut uptrend menguji area 7.283 ya. Harusnya itu nggak boleh merah lagi. Kalau merah ya sangat berpeluang ke nutup gap 7.127 minggu ini juga. Kalau besok dia merah, minggu ini juga bisa nutup gap ya. Di hari Jumat besok penutupan bisa ya merah karena sisa 2 hari perdagangan, Kamis Jumat ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Besok peluangnya sepertinya tetap akan rebound uji area 7.280 sampai 7.290. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup di harga 785 menguat 0,64%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih sama ya, masih seperti gambaran saya kemarin minggu lalu ya. Dia paling bisa ya bilang tektokan aja 760, 780 offset sedikit turun lagi ya sekitaran ini. Kemungkinan besar berat untuk lewat 800 dan ya masih di area ini. Jadi belinya ya dekat-dekat support. Harga sekarang sudah kurang ideal kalau baru beli ya. Kemarin atau seminggu yang lalu belinya di 760, 765 yaitu area beli ya. Jadi naiknya sekitar 2% lebih ya, lumayan kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dilihat memang volume BJTM itu breakout besar ya. MACD-nya juga mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis. Ada peluang untuk naik, melanjutkan uji resisten 800. Apakah gap nih akan ditutup? Kemungkinan nggak dalam waktu dekat, tapi bisa aja kalau market mau ya. Itu aja, tapi terbatas menurut saya. Kalaupun naik BJTM itu 800. Kalau nekat beli di harga sekarang, atur aja bagaimana strateginya. Apa out dulu di 775 atau 770. Nah, kalau saya sih nanggung sekalian jebol 760 baru cut loss area-area ini kalau baru beli di harga ini ya. Kalau strategi lain bisa average down kalau misalnya memang ke area 760 karena berpotensi besar BJTM tetap akan mempertahankan swing low-nya ini di 760. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup menguat 0,69% ke harga 1.440. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR ini kemungkinan besar masih menjaga dividend trap-nya ya. Jadi kemungkinan masih tektokan di area 1.400 sampai 1.450. Tapi kalau nanti ada flow yang bagus ya, bisa aja dia nutup gap dividennya. Apakah ditutup? Potensi besar ditutup ya. Tapi mungkin nggak minggu ini, minggu depan atau bulan depan ya. Dan yang penting BJBR itu nggak turun dari 1.400. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya harusnya sabar. Kemarin atau minggu lalu beli itu di area 1.400 ini. Ini area support, ini neckline dulunya ya. Nah kan ya harusnya dipertahankan lah. Jadi dia tuh tektokan kalau dari harga sekarang ke 1.450 kan 3%. Gak ideal kalau baru beli harga sekarang. Nih risk rewardnya seperti ini kalau baru di harga sekarang. Nih, apakah bisa ke sini? Bisa, cuman apakah mau bandarnya nutup gapnya ini dalam waktu dekat? Itu masalahnya ya. Kalau seperti ini risk rewardnya menarik, cuman kemungkinan bisa naik turun dulu dia. Ini kan terlihat 3 kali dia udah coba tuh lewat 1.450 gagal. Ya idealnya belinya itu di sini 1.400 sampai 1.410. Jadi kalau dia naik sekitar 2,5%, 3% itu bisa take profit dan cut lossnya tipis saja nih, cuman 1,5
bahkan sampai 2%. Jadi risk rewardnya menarik, tapi ya belinya di bawah, di 1410 ke bawah sampai 1400 itu area itu. Jadi sekarang lebih wait and see, memang dia ada membentuk candle doji inside bar di dalam candle hari sebelumnya. Ya besok kalau market mau bisa ada juga technical rebound ya. Cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Memang bisa profit, cuman yang dihitung itu risknya dulu. Semua juga bisa profit, mau beli di pucuk juga kalau market mendukung dia naik terus bisa profit. Cuman yang kita perhatikan tuh risknya, skenario terburuknya kalau nggak sesuai harapan dia naiknya itu di mana harus cut loss ya. Ini kan cut lossnya di bawah 1400, terlalu jauh kalau dari harga sekarang, hampir 4% ya. Jadi seperti itu. Untuk BJBR langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 1555. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS sempat rebound kemarin tapi kemudian tertekan ya dan terkoreksi, dan hari ini jebol lagi 1600 dan hari ini melanjutkan penurunan. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Padahal bank-bank second liner tadi banyak yang rebound ya, tapi nggak tahu kenapa BRIS malah tertekan ya. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya BRIS bisa turun dulu 1500 sampai 1520. Coba area itu aja beli. Kalau mau nyicil takut ketinggalan kereta, karena ini bisa jadi neckline juga, neckline minor. Bisa jadi juga ada pantulan. Ya coba cicil dulu, nanti kalau ke 1500 tambah lagi dengan skenario jebol supportnya 1500 out. Dari harga sekarang itu cut lossnya sekitar 5%. Kalau berminat beli di harga sekarang bisa, kalau nyicil dulu juga bisa. Ya, padahal ini udah bagus nih. BRIS sudah mematahkan tren downtrendnya semenjak Maret ya. Ini kan dia downtrend. Kalau tren downtrendnya semenjak Januari 2021 sudah dipatahkan. Cuman sepertinya ya BRIS masih konsolidasi atau masih diakumulasi karena ada indikasi untuk BRIS membuat double bottom. Ya, kuncinya ini 1400 jangan jebol. Jebol itu udah nggak usah banyak harap sama BRIS, jual aja ya. Kasih toleransi berapa persen dari support, misalnya 2% atau 3% dari support dari hari sekarang, berarti 3% tambah misalnya 4% dari support ya berarti 7%. Ya udah, itu ideal untuk cut loss, daripada nanti Bapak Ibu dibawa turun terus dalam, bisa di 15%, 20% baru tuh cut loss, kan lebih sakit. Mending cut loss 7%, memang sakit, tapi daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam itu. Tapi ada yang bilang nggak usah pakai cut loss, nanti belikan di akun lain. Iya kalau dana besar, kalau dana itu satu-satunya ya cut loss. Kalau ada yang bilang kalau terus cut loss ya tamat, bakal habis uangnya. Kuncinya ya belajar, nggak ada cara lain ya. Kalau mau nambah modal average pakai dana lain itu lebih besar, saran saya ya perkuat untuk belajar, semangat ya. Karena seperti yang sering saya bilang, teknikal ini bisa dipelajari. Kalau ada yang bilang lihat high sebelumnya atau target sebelumnya dia pernah mencapai berapa ke 3.800. Iya, 3.800. Kalau kita nyangkut di 2.700 berharap ke atas tapi dibawa turun ini misalnya. Kapan? Dan 46%. Paling psikologis Bapak Ibu kalau dia balik ke sini aja udah mulai pengen jual kan? Takut kalau masuk lagi, apalagi dana besar ke harga BEP Bapak Ibu itu pasti Bapak Ibu kebanyakan ya, hampir 70%, karena saya mengalami kalau masuk dana besar udah lama saya floating loss dan balik, misalnya seperti ini ya, udah pernah rugi 46% pas dia balik ke harga beli, bahkan nggak nyampe harga beli sebelumnya, sisa 5% aja rugi saya bisa TP tuh, daripada saya mikirnya kan rugi 46%, sisa 5% itu luar biasa, udah deh saya selamatkan. Itu kalau dia balik, kalau enggak, apalagi kalau berharap dia balik ke harga tertingginya itu perlu waktu kapan? Setahun. Kalau ada momentum memang bisa 1-2 bulan atau 3 bulan, 6 bulan. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kalau itu duit satu-satunya yang harusnya berkembang, atau itu duit pendidikan anak, duit buat anak sekolah, kan resikonya lebih besar. Jadi ya saran saya memang nggak ada cara lain, memang harus belajar dan disiplin cut loss. Itu nggak ada cerita. Kalau ada yang bilang mereka enak bilang disiplin cut loss, kan bukan uang dia. Saya aja sering cut loss ya. Tapi apakah portofolio saya bertumbuh? Iya bertumbuh, bertambah.
walaupun nggak besar tapi setidaknya cut loss saya sebelumnya itu bisa ketutup ya dalam 1 bulan. Ya udah, kuncinya ya belajar, pengalaman. Menurut saya hindari deh kalau tambah uang beli di akun lain ya. Itu kalau uang Bapak Ibu nggak terbatas bisa, tapi kalau uang Bapak Ibu terbatas ya susah. Karena kenapa? Pasti nantinya akan putus harapan di tengah jalan. Itu udah kebanyakan trader pemula ya, putus harapan di tengah jalan. Udah 30% kemungkinan butuh duit. Ya udahlah, cut loss, yang penting ada sisa. Nah, biasa seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalau niat nggak pakai cut loss, bisa profit dan sabar ya, nggak ada masalah. Karena semua strategi bisa digunakan dan bisa menghasilkan profit di market. Nggak ada tuh satu strategi aja. Banyak strategi yang dipakai bermacam-macam ya. Jadi jangan terpaku cuman satu strategi. Nggak usah pakai cut loss ya. Tapi ya tergantung. Jadi seperti itu ya. Untuk BRIS kondisi seperti ini nih, contohnya aja Bapak Ibu tuh cut lossnya tipis saja nih. Kalaupun dia jebol 1.500 out aja, itu berpeluang dia bisa ke 1.200, bahkan bisa ke 1.000. Berapa hari Bapak Ibu tuh kalau dia ke 1.200 19%, turun lagi ke 1.000 34%. Iya kalau reversal, kalau momentumnya bagus yang seperti sebelumnya ya. Tapi ini kan lagi turun. Tapi kalau dilihat ini harusnya sudah mulai penurunan terbatas ya. Kuncinya memang 1.500, jangan sampai jebol. Kalau jebol itu ya, kalau saya tetap saya jual daripada saya nunggu lama. Mending saya exit, cari saham lain. Karena di market nih banyak saham, masih banyak peluang. Ngapain kita berharap di satu saham yang belum pasti naik dalam waktu dekat? Itu aja. Cut loss di sini bisa cari saham lain ya. Kuncinya tadi semangat belajar, karena bisa dipelajari untuk technical. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup menguat 4,95% ke harga 1060. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro membentuk pola Morningstar. Ini apakah menarik? Ya menarik. Yang penting nggak balik lagi dan nggak jebol 1.000. Itu kuncinya. Targetnya kemana? Terdekat 1.100 sampai 1.120 area ini dan ke 1.200. Itu kalau mau reversal kemana arahnya? Kalau reversalnya dari Agustus dulu harga tertingginya ya harus lewat 1.500. Tapi kalau ditarik dari Februari 2021 reversalnya 1.200. Kalau dia break 1.200 itu berpeluang ke 1.500 ya. Itu aja. Nah, jadi seperti itu. Ini udah menarik. Tadi harusnya menarik ya. Kemarin juga saya sudah spec buy itu di 1.060. Saya suruh spec buy itu. Saya cut loss-nya ya di bawah 1.000. Kenapa? Ya kemarin tuh saya takut ketinggalan. Itu saya juga FOMO ya. Di hari apa ya? 14 April. Saya beli besoknya turun dia. Tapi saya hold karena ya saya kasih toleransi jebol 1.000 baru saya jual. Berarti saya cut loss-nya sekitar 6%, 7%, ya udahlah. Dan sekarang baru balik ke harga beli ya. Ada peluang untuk dia lanjut naik, targetnya 1.100. Nah, kalau dia gagal 1.100, bisa ada indikasi untuk Agro konsolidasi. Supportnya 1.000, resistennya 1.100. Jadi 10% naiknya. Ini ideal. Memang seperti itu. Memang segitu kenaikan dari support resisten itu 10%. Ini dari support ke resisten 10%. Dari support resisten nih 1.400, 1.500, 8%. Dia sekitar itu nih 10%. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Udah di pertengahan. Kalau nekat ya atur aja ya. Sama seperti saya tadi, cut loss-nya di bawah 1.000. Bisa cut loss tipis di 1.030 boleh juga. Pokoknya kalau ini ada kelihatan nih kan, dia melewati 1.040 lewat. Nah, bisa cut loss di 1.030. Tapi nanggung. Kalau mau cut loss mepet untuk scalping ya bisa cut loss aja. Kalau dia jebol 1.040 bisa di 1.035, 1.030 nanti buyback lagi di 1.000. Bisa seperti itu strateginya. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 220, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP kemana arahnya? Ini ada indikasi tadi di markdown ya. Open market mungkin. Iya, open market 208 tapi habis itu tarik naik 220. Ya kalau mau candle reversal seperti ini, dulu juga pernah dia buat di 7 April tapi gagal lewat.
Dan ini sepertinya kuat dipertahankan ya 220. Kalau mau nekat beli ya, kasih toleransi cut loss-nya 6%, target profitnya kemana? Target untuk TP-nya 240 atau EMA 20-nya nih. Risk reward-nya bisa seperti ini ya. Yang penting kalau dia membuat candle merah lagi, jual aja udah, gak usah mikir pusing-pusing. Nih cut loss-nya ya 6% lah cut loss-nya, target profit 240 nih minim. Itu banding 1,5, hampir 1:2. Apalagi kalau ke 250, karena untuk reversalnya ya 250 kalau dia udah di atas EMA 60. Ini garis hitam. Lumayan kan? 1:2,5 kalau ke sana. Yang penting kalau dia candle merah lagi, jual. Memang rugi ya. Resiko cut loss terus kalau main di saham downtrend kalau belum reversal. Jadi seperti itu. Untuk BBKP, langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup ARB ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, hari ini dividen trap ya. Ternyata dividennya 94. Wih, besar juga ya. Hampir 8% ya, wajar lah kalau ada dividen trap. Ini harganya di mana tadi? Tutupannya BNGA di 1090. Oh iya ya. Pas 6%. Jadi kemana arahnya, karena dividennya masih ada sisa, kemungkinan masih bisa ini hapus saja ya, baru dividen sekitar 3% lagi kan, 3% pas ke 1040, kemungkinan besar 1040, dan di situ ada pantulan area ini ya 1060 1040. Nah, pas kebetulan di situ ada EMA 60-nya. Dan bisa jadi nantinya dia reject ya dan bertahan di atas sini. Kalau saya lihat seperti itu. Mungkin dia ekor aja ke 1040, tapi kemudian ditarik naik ya ke 1070 1080. Berada di neckline-nya ini ya. Jadi kemungkinan offset sedikit terus ditarik naik dengan candle tarikan seperti hammer ini ya. Nih, bisa seperti ini tarikannya ya. Tapi kalau di bawah ya, kalau Bapak Ibu dapat di bawah 1040 ya nekat aja beli. Siapa tahu ditarik naik, pasti nggak ditarik naik. Kemungkinan besar ditarik naik tetap untuk BNGA. Tinggal exit. Kalau beli di 1040, exit aja kalau dia jebol 1000. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7. Ada PNBS yang hari ini ditutup menguat 7,93% ke harga 68. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS apakah ada tanda-tanda reversal? Sepertinya ada tanda-tanda. Karena PNLF sudah duluan reversal, ya pasti dia ngekor. Untuk PNBS juga sudah mengakhiri masa konsolidasinya dan dia breakout 65 dan bisa jadi nanti tinggal retest sekali merah langsung rebound. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli, cut loss di 64 atau 63. Pokoknya kalau dia masuk lagi ke area konsolidasinya ini gagal. Harusnya kalau dia mau lanjut ya besok juga lanjut. Atau merah satu candle, besoknya langsung hijau lagi. Targetnya mana? 80 untuk PNBS. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk. Jadi masih lanjut untuk PNBS dan ya ada tanda-tanda untuk reversal. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PNLF yang hari ini ditutup menguat 12,56% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya, PNLF akhirnya juga breakout ya 200-nya dan arahnya potensi ke 260. Tapi apakah bisa spekulasi buy dari sekarang? Ya kalau nekat beli ya, cut loss mepet aja. Kalau dia jebol 220, exit aja dulu. Nanti buyback di 210 atau 200 sekalian ya. Kalau dia jebol. Karena itu resisten yang hari ini di breakout dan jadi supportnya 220. Ya semoga aja itu dipertahankan oleh PNLF. Jadi seperti itu untuk target PNLF 240, 250 dan 260 ya. Ini menarik bagi yang punya dari bawah, tetap hot aja PNLF selama di atas 220. Seperti itu untuk PNLF. Kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.